Kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam 6 bulan terakhir mendapat sorotan tajam dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira, menilai komunikasi dan kebijakan ekonomi pemerintah terlalu optimistis sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan pasar dan publik. Bima menilai sejumlah indikator ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan. Bahkan, beberapa perkembangan terbaru justru memunculkan kekhawatiran baru terkait kondisi fiskal dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Salah satu indikator yang disorot adalah perubahan prospek peringkat kredit Indonesia oleh Fitch Ratings, yang sebelumnya merevisi outlook menjadi negatif. Selain itu, Moody Investor Service juga menyoroti sejumlah risiko fiskal yang muncul dalam pengelolaan ekonomi nasional. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih stagnan. Dalam beberapa kuartal terakhir, pertumbuhan bertahan di kisaran 5% tanpa percepatan yang berarti. Kondisi ini dinilai belum sejalan dengan target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi melalui kebijakan fiskal dan program prioritas. Program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang menjadi salah satu agenda utama pemerintah juga ikut mendapat sorotan. Bima menilai implementasi program tersebut menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kesiapan anggaran hingga persoalan distribusi di lapangan. Ia juga menilai pengelolaan fiskal mulai mengalami tekanan yang tercermin dari potensi pelebaran defisit anggaran. Menurut perhitungannya, jika harga minyak dunia meningkat, defisit APBN berpotensi melebar hingga sekitar 3,3% sampai 3,6% terhadap produk domestik bruto, PDB, melewati batas aman yang selama ini dijaga pemerintah. Selain itu, Bima menilai cadangan fiskal atau fiscal buffer pemerintah semakin menurun. Ia juga menyoroti aspek transparansi anggaran, terutama keterlambatan publikasi dokumen APBN 2026 yang dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan dan akurasi data fiskal. Transparansi anggaran tersebut juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat internasional karena merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kredibilitas kebijakan fiskal suatu negara. Dari sisi belanja negara, Bima menilai prioritas anggaran belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan ekonomi saat ini. Ia menyoroti alokasi anggaran untuk program MBG yang dinilai belum disesuaikan secara signifikan meskipun bersifat belanja konsumsi. Di tingkat daerah, perubahan kebijakan penggunaan dana desa juga dinilai berpotensi menimbulkan distorsi fiskal. Bima menyebut sekitar 58% dana desa dialihkan ke program Koperasi Desa Merah Putih, yang menurutnya berpotensi mengganggu prioritas pembangunan di daerah. Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pembayaran kompensasi energi kepada Pertamina dan perusahaan listrik negara. Menurutnya, pembayaran kompensasi tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara rutin setiap bulan sebagaimana yang sebelumnya dijanjikan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan arus kas perusahaan, terutama jika harga minyak dunia mengalami fluktuasi tajam. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini bahkan bisa meningkatkan risiko penyesuaian harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Secara keseluruhan, Bima menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan ekonomi agar tidak terlalu optimistis. Menurutnya, janji kebijakan yang berlebihan justru dapat menurunkan kepercayaan pasar serta publik terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.